Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azga Bella Sufa dari Pendidikan Kimia 6B dengan NIM 11180162032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi redox. Nah, di sini ada gambar. Teman-teman sudah pernah kan melihat gambar ini? Gambar yang sering kita jumpai kalau misalkan pengen mutihin baju atau membersihkan baju dengan noda. Yang biasa orang tua kita atau ibu atau teman-teman untuk nyuci baju ya. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau misalkan di dalam pemutih ini ternyata ada zat kimianya loh yang bisa memutihkan pakaian. Nah, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Pertama-tama, air dimasukkan ke dalam ember, kemudian dimasukkan zat pemutih yang biasanya di dalamnya ada natrium hipoklorit. Nah, di sini dapat terlihat baju yang ternodai oleh kotoran. Nah, baju yang ternodai oleh kotoran dimasukkan ke dalam air. Kotoran yang ada di dalam air akan berkumpul dan bersatu karena sifatnya yang hidrofobik atau tidak suka air. Kemudian, zat pemutih akan mengoksidasi kotoran di dalamnya sehingga rantai kimia kotoran akan terputus dan menjadi molekul yang lebih kecil dan rantainya pun menjadi pendek. Kotoran-kotoran yang terputus di dalamnya akan terikat dengan surfaktan sehingga tidak dapat bergabung kembali hingga lepas dari baju. Nah, natrium hipoklorit ini ketika dalam air maka akan terurai menjadi ion Na+ dan OCl-. OCl- ini akan tereduksi menjadi ion klorin dan ion hidroksida. Oleh karena itu, OCl- mengalami reduksi sehingga OCl- ini berperan sebagai oksidator yang dapat mengoksidasi zat pengotor dalam baju sehingga baju menjadi putih dan bersih. Seperti yang tadi sudah kita lihat bersama ya bahwasannya video itu menyatakan bahwa reaksi-reaksi yang terjadi ketika mencuci baju gitu, padahal dulunya kita hanya melihat cuci baju saja dan berpikir mencuci baju hanya untuk membersihkan kotoran, memutih dari noda. Apalagi baju-baju putih yang sulit dibersihkan itu kan menggunakan pemutih gitu ya. Ternyata di dalam ilmu kimia itu dibahas bagaimana proses mencapai bersih itu gitu, hilang dari pengotor-pengotornya. Reaksi apa yang terjadi di dalamnya juga dibahas. Kira-kira apa ya reaksi yang terjadi di dalamnya? Apakah reaksi oksidasi, reaksi reduksi, ataukah reaksi redoks? Atau yang biasa disebut reaksi reduksi oksidasi gitu ya. Nah, ternyata di dalamnya terdapat reaksi reduksi oksidasi gitu dua-duanya. Zat pengotor dan zat pemutih ini mengalami keduanya gitu. Zat di dalam video juga zat pemutih ini berfungsi sebagai oksidator. Oksidator itu apa sih? Seperti yang kita tahu ya, oksidator itu si dirinya itu mengalami reaksi reduksi, sedangkan terhadap orang lainnya itu dia tuh mengoksidasi gitu. Jadi si zat pemutih ini mengoksidasi zat pengotornya itu sehingga bajunya bisa bersih. Seperti itu. Nah, kok kita bisa tahu gitu ya kalau misalkan zat pemutih ini mengalami reaksi seperti itu gitu, bertindak sebagai oksidator, mengalami reaksi reduksi gitu. Yuk kita lihat. Ternyata di dalam zat pemutih ini terdapat zat natrium hipoklorit atau senyawa natrium hipoklorit atau NaOCl. Kan ketika kita ingin mencuci baju ya pemutih ini biasanya dituangkan ke dalam air. Nah, ketika pemutih ini dituangkan dalam air terjadilah reaksi gitu yang menghasilkan terurai antara ion Na+ dan OCl-. Karena keadaannya dalam air, ion OCl- ini juga mengalami proses tereduksi gitu ya, mengalami proses reduksi di dalam air. Air kita kan udah tahu nih H2O ini artinya air ya, atau senyawa air H2O itu dalam kimia. Nah, OCl- ini
tereduksi menjadi ion Cl- atau ion klorin dan ion OH- atau ion hidroksida. Nah, tapi kan kita baru tahu sampai sini gitu ya. Kok kenapa saya tadi nyebutin kalau misalkan zat pemutih ini mengalami reaksi reduksi. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Muncul ada struktur Lewis ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai konsep Bilox. Untuk menentukan si senyawa itu terjadi reaksi reduksi atau oksidasi, itu dapat ditinjau dari 3. Nah, yang pertama, yang kita lepas dulunya, karena yang kita akan bahas itu salah satunya saja, yaitu konsep bilangan oksidasi. Bilox ini apa sih? Bilox ini, bilangan oksidasi, merupakan besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom atau suatu senyawa jika semua elektron ikatannya didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Nah, di sini ada F dan O. Yang lebih elektronegatif yang mana? O atau F? Yang lebih elektronegatif yang F ya. Karena F merupakan golongan 7A dan O ini merupakan golongan 6A. Jadi, sesuai sifat periode unsur, semakin ke sana, gitu, semakin ke 7A atau ke 8A ini, maka elektronegatifnya akan meningkat. Nah, karena F lebih elektronegatif dari O, maka ikatan yang didistribusikan kepada atom F, jadi Bilox masing-masingnya F-1 dan O itu plus 2. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada ini ya, bergabung. Nah, karena F lebih elektronegatif, maka ini ke F gitu. Jadi F ini karena didistribusikan ke F, maka F kelebihan elektron. Jadi menyebabkan adanya muatan min di masing-masing F. Nah, karena O ini mengasihkan elektron ya kepada F, maka dia plus 2 karena dia bersifat memberikan elektron gitu ya, plus 2. Jadi Biloxnya untuk masing-masing F-1 dan O ini plus 2. Nah, catatan, jika elektron ikatan daya tarik menariknya sama kuat, misalnya Cl, maka Biloxnya 0. Jadi Cl sama Cl, maka 0 gitu, karena sama-sama kuat. Nah, konsep Bilox ya. Nah, perlu diingat bahwasannya kalau misalkan Biloxnya itu dari produk reaktan mengalami penurunan, maka senyawa atau unsur tersebut mengalami reaksi reduksi. Jika mengalami kenaikan, maka mengalami reaksi oksidasi. Oke, kita ini ingin di sini ada reaksi gitu ya, yang terjadi tadi oleh zat pemutihnya. Kita ingin membuktikan nih kalau misalkan benar gak sih yang tadi saya omongkan kalau zat pemutih ini mengalami reaksi reduksi. Oke, kita hitung Biloxnya. Untuk O, O itu adalah golongan 6A. Jadi dia memiliki Bilox min 2. Di sini ada muatan min 1. Jadi kita dapat tulis, untuk menentukan Bilox Cl ini, min 2 plus Bilox Cl sama dengan min 1 muatannya. Nah, untuk itu maka dibutuhkan plus 1 untuk jadi min 1 ya. Jadi min 2 tambah plus 1 sama dengan min 1 bukan? Jadi Bilox Cl ini plus 1. Nah, kita lihat nih di produknya. Di sini ada Cl. Cl memiliki muatan min 1. Sehingga Biloxnya min 1. Kita lihat, ternyata dari reaktan ke produk mengalami penurunan dari plus 1 ke min 1. Oleh karena itu, reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Oleh karena itu, benar bahwasannya zat pemutih ini bertindak sebagai oksidator yang mengoksidasi zat pengotor. Sekiranya seperti itu penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.